Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Apa kabar Myanmar? Negara yang dulu menggenosida etnis Rohingya, kini mereka sibuk menggenosida etnisnya sendiri. Mengapa kudeta di sana tidak membuat heboh dunia internasional? Kita lihat kudeta di Kazakhstan beberapa minggu yang lalu, ketika sang presiden meminta bantuan ke Rusia. Hanya dalam waktu 3 hari saja, semua bisa kembali normal. Lalu kenapa dengan Myanmar? Ketika para jenderal Myanmar merestui hadirnya demokrasi, negara itu berkembang pesat. Pemerintah menjadi penggagas kesepakatan gencatan senjata dengan banyak kelompok pemberontak. Angka kemiskinan turun dan investasi asing melonjak. Ekonomi tumbuh dengan rata-rata 6,6% per tahun. Kelompok kelas menengah tumbuh. Hanya dalam waktu 1 tahun, para jenderal membalikkan keadaan dalam satu dasawarsa terakhir. Lapangan kerja merosot, angka kemiskinan $1 per hari berlipat ganda, menyengsarakan lebih dari separuh penduduk negeri. Kemiskinan di perkotaan bertambah lebih dari 3 kali lipat, mata uang rontok hingga 60% dalam waktu 5 bulan. Perekonomian Myanmar menyusut 30% dari perkiraan sebelum terjadi kudeta dan pandemi. Pemadaman listrik kian meluas, sekolah-sekolah ditutup. Dilansir dari laman The Economist, Sabtu 29 Januari, investasi asing juga berpaling dari Myanmar. Total Energies, perusahaan energi asal Perancis yang menjalin kerjasama dengan junta militer, akhirnya mengumumkan mereka angkat kaki bulan Januari kemarin. Chevron, perusahaan minyak ternama asal Amerika, dan Woodside Petroleum asal Australia mengumumkan hal yang sama pada pekan ini. Adani Ports, bagian dari perusahaan besar India, juga menarik diri. ANT Group, perusahaan Cina, belum lama ini membatalkan rencana membeli saham di perusahaan fintech lokal Myanmar. Lebih buruk lagi, militer menggunakan kekerasan untuk meredam unjuk rasa warga yang menentang kudeta. Jenderal Min Aung Hlaing, panglima militer dan pemimpin junta, merestui pertumpahan darah. Tentara memburu para aktivis di setiap kota dan membantai warga. PBB mengatakan serangan tentara terhadap warga adalah kejahatan kemanusiaan. Sejumlah warga akhirnya mengangkat senjata dan kekerasan kian melanda seantero negeri. Sekitar 400.000 penduduk mengungsi. Namun, dunia kian melupakan Myanmar. Negara barat repot dengan urusan dalam negeri, bermusuhan dengan Cina, dan bersiap dengan kemungkinan perang di Eropa yang diperkirakan bermula di Ukraina. India dan Cina, dua tetangga besar Myanmar, juga tak sudi ikut campur. Negara ASEAN terbelah dalam hal bagaimana menangani krisis Myanmar. Tindakan paling keras ASEAN sejauh ini hanya melarang Jenderal Min Aung Hlaing ikut serta dalam KTT. Langkah besar untuk ukuran ASEAN masih jauh dari yang diperlukan. Negara tetangga Myanmar lainnya juga tidak berbuat banyak. Puluhan ribu pengungsi memadati Thailand dan India. Kekerasan dan narkoba merajalela di perbatasan. Metafetamin membanjiri kartel Asia Tenggara yang mengambil kesempatan dengan meningkatkan produksi saat terjadi kekacauan. Kelompok perlawanan geram dengan apa yang mereka anggap sebagai dukungan Cina terhadap junta. Meski negara barat bisa menolak campur tangan, mereka masih bisa membawa junta ke meja perundingan. Pada 26 Januari, Amerika memperingatkan perusahaan yang beroperasi di Myanmar bakal terancam sanksi. Amerika dan Eropa juga sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah jenderal dan perusahaan yang berkuasa di sana. Mereka juga memberikan sanksi kepada perusahaan negara yang meraup keuntungan dari minyak dan gas, industri yang menjadi sumber dana bagi rezim militer. Junta mengabaikan tekanan barat, tetangga Myanmar lebih punya banyak pengaruh. Tapi India khawatir junta lebih menguntungkan bagi Cina. Maka mereka menjual senjata ke junta dan masih menutup pintu bagi pengungsi. Cina tidak senang dengan situasi ini. Cina disebut-sebut berusaha menekan junta secara diam-diam agar mereka membebaskan Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi yang memimpin pemerintah sebelum dikudeta. Aung San Suu Kyi dan partainya membentuk pemerintahan bayangan dan menyerukan perlawanan terhadap junta. Cina sudah meminta pemerintahan bayangan ini mencegah para pemberontak menyerang investasi Cina. ASEAN juga seharusnya lebih berani dan menangguhkan keanggotaan Myanmar.
junta dalam posisi sulit. Kelompok perlawanan terus tumbuh. ASEAN dan China mengatakan mereka menginginkan stabilitas, tapi justru mereka membiarkan junta tetap berkuasa dalam lingkaran kekacauan. Inilah contoh jika negara-negara besar tidak ikut bermain. Penduduk saling membantai penduduk lainnya. Kalaupun negara besar ikut bermain, sudah pasti terjadi seperti di Timur Tengah. Belajarlah dari situasi seperti ini.